Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Eh, kita masih membahas mengenai energi ya. Nyambung ke Nyambung dari materi yang kemarin. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai konsep energi dan jenis energi. Jadi konsep energi dan jenis energi yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari ini sangat banyak jika kita mau memperhatikan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengerti dulu apa sih arti energi itu. Energi secara fisika itu diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan usaha atau kerja. Dalam SI atau satuan internasional, energi mendapat satuan joule atau dilambangkan dengan huruf J besar ya. Malam Mbak Siti. Banyak ahli yang memberikan definisi mengenai energi itu sendiri. Misalnya Michael J. Moran, seorang ahli fisika ini mengartikan energi sebagai konsep dasar dari sebuah analisis teknik. Sedangkan kalau menurut Robert L. Wolk, mengartikan energi sebagai kemampuan yang bisa membuat sesuatu menjadi terjadi. Dari beberapa pengertian energi ini, pada dasarnya konsep energi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak hal dalam kehidupan sehari-hari yang membutuhkan energi. Misalnya nih, dalam hal kita melakukan aktivitas, tubuh tentu saja akan membutuhkan energi untuk melakukannya. Jika kita jika kita melakukan kegiatan dalam waktu yang lama, kita pasti akan capek ya, atau lelah, dan energi yang ada pada tubuh itu akan semakin melemah. Konsep yang sederhana terjadi pada sebuah mobil. Kendaraan mobil bisa berjalan jika terdapat bensin dan juga mesin di dalamnya. Mesin yang ada di dalam mobil itulah yang menghasilkan energi untuk bergerak di jalan raya. Hal ini sama kayak energi juga ya. Kalau kita melakukan suatu aktivitas seperti yang sudah disebutkan di sebelumnya, itu pasti kita membutuhkan energi. Dan dari energi itulah kita bisa melakukan segala sesuatunya ya. Kalau seandainya energi kita berkurang, tubuh kita juga akan semakin merasa lemah. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Itu tadi di sini belum ada ya 1 kalori itu berapa joule. Kan tadi disebutkan kalau satuan dalam sistem satuan internasional, energi itu memiliki satuan yang namanya joule ya, atau biasa disingkat dengan huruf J besar. Jadi
Kalau menurut SI itu energi satuannya adalah Joule atau J besar. Kemudian satuan lain dari energi adalah kWh, kemudian ERG, dan juga kalori. Ngomong besar ya. Aduh. Kemudian ada konversinya untuk konversi energi. Itu adalah 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Dan 1 Joule itu sama dengan 1 watt second. Tambahannya siang tadi ya, tulisannya kecil ya, nggak bisa digedein. Saya bingung besarnya kayak gimana. Ya udahlah ya. Jadi kan tadi di slide awal dijelaskan bahwa satuan internasional yang biasa dipakai pada umumnya untuk suatu energi itu adalah Joule, atau biasanya disingkat dengan huruf J besar ya. Tapi energi itu juga punya satuan lain selain satuan yang telah ditetapkan secara internasional ini. Itu adalah kWh, ERG, dan juga kalori. Dan untuk memudahkan itu konversinya seperti ini. 1 kalori itu adalah 4,2 Joule dan 1 Joule itu adalah 1 watt second. Buat tambahan aja sih ya ini. Kemudian kita masuk ke selanjutnya. Malam Mbak Rea. Di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan ada banyak konsep energi yang digunakan. Salah satunya ada nih. Yang pertama itu adalah energi potensial. Energi potensial, jadi berdasarkan ilmu fisika, energi potensial ini adalah energi yang tersimpan di dalam benda yang diam. Tidak hanya benda yang bergerak saja yang memiliki energi, tetapi benda diam ini juga memiliki energi potensial. Jumlah dari energi ini sangat dipengaruhi oleh tinggi dari kedudukan benda tersebut. Jadi, semakin tinggi posisi atau kedudukan benda tersebut, maka energi potensial yang ada di dalamnya juga semakin tinggi. Energi potensial itu bisa dirumuskan sebagai berikut ya. EP sama dengan MGH. M kali G kali H ya. EP itu adalah energi potensial dengan satuannya Joule. Kemudian M ini adalah massa benda yang satuannya itu adalah kilogram. G itu adalah percepatan gravitasi, di mana itu biasanya kecepatan satuannya adalah meter per second kuadrat.
Dan H itu adalah tinggi kedudukan, biasanya satuannya itu adalah M. Gampang diingat ya, energi potensial sama dengan massa kali percepatan dikali tinggi kedudukan. Itu kalau energi potensial. Kemudian ada juga energi kinetik. Kalau energi kinetik ini adalah energi yang sangat banyak digunakan. Hampir semua benda yang ada di dalam alam ini itu melakukan energi kinetik atau gerak. Jadi kinetik juga bisa diartikan sebagai energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Energi ini terjadi karena banyak yang mempengaruhi, yaitu bentuk benda, ukuran benda, dan kecepatan benda. Contoh energi kinetik yang paling sederhana itu adalah dorongan atau tarikan. Energi kinetik itu juga dia mengatakan kalau dia itu merupakan salah satu bentuk energi dasar. Nah, rumusnya itu adalah EK. Kalau EP itu energi potensial ya tadi. Kalau kinetik itu adalah EK sama dengan setengah kali mv kuadrat. EK ini adalah energi kinetik, kemudian M itu adalah massa benda, V itu adalah kecepatan gerak. Ini satuannya adalah biasanya meter per second kuadrat ya. Selanjutnya ada energi cahaya. Kalau energi cahaya ini konsepnya ada dua jenis, yaitu energi cahaya yang dihasilkan dari lampu dan cahaya yang dihasilkan secara alami. Energi cahaya yang alami ini adalah cahaya matahari yang merupakan sumber dari energi yang ada di dunia ini ya. Matahari tidak hanya memberikan energi cahaya saja, tapi juga memberikan energi panas yang juga bermanfaat buat kita. Sedangkan energi cahaya yang dihasilkan dari lampu itu adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya yang bisa digunakan untuk menerangi. Selanjutnya itu adalah energi panas bumi. Energi yang berasal dari panas bumi ini tersimpan dalam jauh di kerak bumi. Bentuk dari energi ini adalah batuan panas, uap panas, dan air panas alami yang berasal dari dalam bumi. Panas bumi ini menjadi salah satu energi alternatif yang bisa menggantikan energi fosil yang digunakan sekarang ini ya. Panas bumi yang dihasilkan alami oleh bumi ini sangat bagus untuk kelestarian alam karena tidak menyebabkan polusi yang bisa membahayakan alam. Selain itu juga lebih ekonomis dibandingkan kita menggunakan energi fosil yang berupa minyak bumi. Energi panas itu juga bisa muncul karena terjadinya perubahan bentuk energi seperti pada reaksi kimiawi pada matahari yang mengakibatkan munculnya api serta panas yang berpindah secara radiasi. Itu munculnya energi panas ya. Kemudian ada juga energi nuklir. Kalau energi nuklir itu adalah energi yang terkandung di dalam inti atom. Energi ini juga dapat pula berubah bentuk dari energi yang satu ke energi yang lain. Oh, ini bahasan lain ya.
kesambung. Jadi energi yang kelima itu adalah energi nuklir. Energi nuklir ini seperti yang ada di slide adalah energi yang terkandung di dalam inti atom. Energi nuklir juga bisa dikatakan adalah energi yang berada dalam setiap materi atau zat yang tentunya tersusun atas atom-atom dan material penyusun atom seperti elektron, neutron, dan juga proton. Energi nuklir ini bisa diperoleh melalui proses yang cukup rumit, dan untuk sekarang ini hanya mampu diambil dari materi yang bersifat radioaktif serta tidak stabil dengan inti yang berat seperti uranium dan plutonium. Nah, energi nuklir ini kan sesuai dengan rumus E sama dengan mc kuadrat ya. Sehingga energi yang sangat besar ini dapat dihasilkan dalam jumlah massa yang sedikit. Contoh reaksi nuklir yang ada adalah matahari yang terus-menerus berpijar, kemudian pembangkit listrik tenaga nuklir atau reaktor nuklir, serta bom atom. Itu penjelasan mengenai energi nuklir. Suaranya hilang. Suara saya oke, berarti memang gangguan di sinyal ya Mbak ya. Mungkin efek badai juga kali ya Mbak. Kalau yang di lainnya gimana? Jelas ya? Mungkin di tempat Mbak Masyito sinyalnya agak-agak gimana gitu ya Mbak. Oke, ada lagi sebenarnya ya selain energi nuklir, tapi nggak saya cantumkan. Itu yang keenam, ada energi listrik. Jadi energi listrik itu adalah energi yang saat ini paling banyak digunakan dan dianggap penting oleh penduduk dunia. Karena di mana-mana semua menggunakan listrik ya. Energi ini muncul karena adanya perbedaan muatan antara dua buah titik penghantar. Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik, dan energi ini mampu diperoleh dari perubahan berbagai sumber energi seperti air, angin, panas, cahaya, dan juga bahan bakar fosil yang bersifat kimiawi. Energi ini dikonversikan menjadi energi listrik melalui terputarnya turbin yang merupakan dinamo yang mampu menghasilkan medan listrik. Untuk cahaya, energi listrik ini diperoleh berdasarkan reaksi fotovoltaik pada permukaannya sehingga menyebabkan perbedaan muatan dan menghasilkan listrik. Itu kalau energi listrik. Ada juga sebenarnya energi bunyi. Belum ya tadi di sini dibahas. Jadi yang ketujuh itu ada energi bunyi. Kalau energi bunyi itu adalah salah satu bentuk perubahan energi juga. Bunyi ini mampu dihasilkan oleh tabrakan, bisa juga karena tumbukan, serta karena banyak peristiwa lainnya asalkan ada penghantar seperti udara ataupun benda lain. Dan satuan dari bunyi itu adalah desibel. Enggak usah ditulis ya. Satuan bunyi itu adalah desibel.
Nah, energi ini kan juga bisa berubah bentuk dari energi yang satu ke energi yang lain. Contohnya nih, dari energi listrik menjadi energi panas. Contoh di kehidupan kita itu adalah setrika listrik, ya kan? Dari listrik kemudian menjadi panas. Ada juga energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya batu baterai. Lalu ada juga energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu. Kemudian ada juga energi listrik menjadi energi kinetik. Itu contohnya adalah kipas angin. Jadi nanti kalau disuruh nyebutin contohnya satu-satu, paham ya? Nah, sebenarnya masih bisa dijabarkan lagi menjadi banyak bentuk energi yang lainnya dari berbagai jenis energi yang udah kita sebut di atas ya. Karena memang energi itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau nggak ada energi, kita nggak mungkin ada di kehidupan ini. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu kita sudah menggunakan energi. Dan di dalam melakukan aktivitas sehari-hari juga membutuhkan berbagai jenis energi, seperti energi listrik, energi cahaya, energi panas, dan juga masih banyak energi lain ya. Tapi kebanyakan energi yang digunakan masih berbahan dasar energi fosil yang bisa membahayakan. Dan juga itu merupakan salah satu sumber energi yang tidak dapat diperbarui ya. Nanti kita bahas. Sebelum kita masuk ke bahasan selanjutnya, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Desibel itu satuan bunyi, Mbak. Oke, yang lain? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita masuk ke selanjutnya. Iya, Mbak Mul. Oke. Tadi kita bahas mengenai energinya. Sekarang kita akan masuk ke sumber energi. Jadi sumber energi itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Panas matahari yang digunakan untuk memanasi bumi itu adalah sumber energi utama. Listrik yang digunakan untuk menyalakan televisi itu juga merupakan sumber energi. Jadi sumber energi itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, dan yang kedua adalah sumber energi yang dapat diperbaharui.
Yang pertama dulu kita bahas sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Ini adalah sumber energi yang suatu saat itu akan habis dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa memperolehnya lagi. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui yang banyak dimanfaatkan oleh manusia itu adalah minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Contohnya seperti ini. Contohnya kan tadi ini ya, minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Contoh lainnya, penjabarannya, kalau sumber energi yang berasal dari fosil. Jadi kalau sumber energi yang berasal dari fosil itu sebenarnya bisa diperbaharui, tetapi dia memerlukan waktu yang lama, bahkan hingga jutaan tahun, yang berasal dari makhluk hidup yang mati dan terpendam dalam tanah hingga jutaan tahun. Nah, itu merupakan contoh dari minyak bumi dan juga batu bara. Kemudian kalau contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui yang berasal dari mineral alam, itu adalah mineral alam itu bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi setelah melalui beberapa proses. Contohnya uranium yang bisa menghasilkan energi listrik, energi nuklir. Itu yang dari contoh mineral alam ya. Kemudian Mama Shito, fosil. Jadi fosil itu sisa makhluk hidup yang menjadi batu atau menjadi mineral. Jadi untuk menjadi fosil, sisa-sisa hewan atau tanaman ini harus segera tertutup oleh sedimen. Ya intinya kalau fosil itu sisa-sisa makhluk hidup ya Mbak ya, yang telah membatu atau tertanam di bawah lapisan tanah. Fosil itu seperti itu. Oke Mbak Rini. Kemudian sumber energi yang kedua, kita tulis ya Mbak Masyito. Fosil. Sisa-sisa makhluk hidup yang menjadi atau di dalam lapisan tanah. Ini ya Mama Shito, fosil. Sisa-sisa makhluk hidup yang menjadi batu atau terpendam di dalam lapisan tanah. Kemudian lanjut lagi, tadi ada sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sekarang masuk ke sumber energi yang dapat diperbaharui. Jadi sumber energi yang dapat diperbaharui itu adalah sumber energi yang tidak akan habis jika dipakai dalam waktu lama. Contohnya ada panas matahari, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dan juga ada angin, ya kan? Contoh lainnya itu adalah energi matahari. Matahari ya. Tadi contohnya ini. Jadi energi matahari itu jumlahnya sangat melimpah, khususnya bagi kita yang berada di wilayah iklim tropis.
Pemanfaatan sinar matahari ini adalah dengan menggunakan sel surya yang berfungsi mengubah energi surya menjadi energi listrik. Ada juga yang memanfaatkan sinar matahari untuk memasak dengan menggunakan kompor bertenaga sinar matahari. Ini yang menggunakan kompor tenaga matahari itu contohnya ada di negara India ya. Lalu contoh energi yang dapat diperbarui yang lain itu adalah panas bumi. Panas bumi itu adalah energi yang bersumber dari dalam perut bumi. Panas bumi ini merupakan energi yang melimpah dan dapat diperbaharui, sehingga kita tidak perlu khawatir akan kehabisan energi panas bumi. Selain jumlahnya yang melimpah, energi panas bumi ini memiliki harga yang lebih ekonomis dan juga lebih ramah lingkungan ya. Indonesia ini juga merupakan salah satu negara di dunia yang termasuk kaya akan energi panas bumi. Hal ini karena Indonesia punya banyak gunung berapi aktif yang menjadi keuntungan tersendiri. Biasanya pemanfaatan untuk panas bumi itu dengan mengubahnya menjadi pembangkit listrik. Terus ada juga tadi contohnya adalah angin ya. Angin itu biasanya pemanfaatannya itu menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik yang sudah mulai duluan dan sudah maju itu di Belanda ya. Dan pemanfaatan energi angin itu juga sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh banyak negara. Ada juga energi biomasa, itu merupakan salah satu energi yang dapat diperbaharui. Kalau biomasa itu terdiri dari tanaman hidup, pohon mati dan juga serpihan kayu. Ada juga PLTA ini tadi contohnya pembangkit listrik tenaga air. Jadi kalau PLTA atau energi yang bersumber dari tenaga air itu sebenarnya sudah lama dimanfaatkan karena dia ini ramah lingkungan dan juga istilahnya berlimpah ya. Tuh, contoh-contoh dari sumber-sumber energi yang dapat diperbaharui tadi ya ada macam-macam ya. Selanjutnya sumber energi yang lain itu adalah makanan. Kemarin kita udah bahas sedikit ya, singgung-singgung sedikit makanan sebagai sumber energi. Jadi makanan itu adalah sumber energi bagi tubuh kita. Kita membutuhkan makanan sebagai sumber energi sehingga kita bisa belajar, main, dan juga melakukan aktivitas yang lain. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi itu adalah karbohidrat, lemak, dan juga protein. Ada juga respirasi. Kalau respirasi ini merupakan suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Dari proses respirasi ini dihasilkan energi kimia untuk kegiatan kehidupan seperti gerak dan juga pertumbuhan. Ini contoh respirasi pada glukosa ya. Ada C6H12O6 plus O2 menghasilkan 6CO2 plus 6H2O plus energi. Itu reaksi sederhana pada glukosa. Kemudian kita singgung mengenai sistem pencernaan makanan. Jadi makanan itu kan merupakan sumber energi bagi tubuh ya. Makanan yang dicerna oleh tubuh itu nanti akan menghasilkan sejumlah energi.
Zat makanan seperti karbohidrat, lemak, dan juga protein itu akan mengalami proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, di sini ada proses metabolisme yang dilakukan tubuh pada zat makanan. Ada 3 poin. Yang pertama, metabolisme pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Jadi, karbohidrat setelah dicerna di usus itu akan diserap oleh dinding halus dengan bentuk monosakarida. Monosakarida ini kemudian oleh aliran darah akan dibawa sebagian besar menuju ke hati. Monosakarida di dalam hati ya, monosakarida ini mengalami proses sintesis yang menghasilkan glikogen lalu dioksidasi menjadi CO2 dan H2O. Kenaikan proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat ini menyebabkan glukosa dalam darah meningkat, yang menyebabkan sintesis glikogen dan glukosa oleh hati akan naik. Namun saat aktivitas meningkat, banyak energi yang digunakan sehingga kadar glukosa dalam darah ini akan menurun. Hal inilah yang menyebabkan penguraian glikogen menjadi glukosa dan selanjutnya akan mengalami reaksi katabolisme. Waalaikumsalam Mbak Yuli. Kemudian yang kedua adalah tadi karbohidrat ya. Sekarang metabolisme pencernaan lemak dalam tubuh. Dalam bentuk enzim lipase, lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Proses ini nanti akan berlangsung dalam saluran pencernaan. Sebelum diserap usus, asam lemak ini akan bereaksi dengan garam empedu dan kemudian akan membentuk senyawa sederhana. Dan senyawa itu nanti akan diserap oleh jonjot usus dan terurai menjadi asam lemak dan juga garam empedu. Kemudian asam lemak ini akan diubah menjadi zat koenzim. Ini kalau pencernaan lemak ya. Yang terakhir adalah metabolisme pencernaan protein. Protein di dalam tubuh ini akan diubah menjadi asam amino oleh enzim-enzim pencernaan. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksipeptidase, aminopeptidase. Ini untuk enzim kita belum belajar ya. Mungkin di semester depan kita akan menyinggung masalah enzim. Kemudian ada juga fotosintesis. Fotosintesis ini adalah perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Fotosintesis itu terjadi di dalam daun. Pada proses fotosintesis itu terjadi reaksi kimia antara senyawa air atau biasa disebut dengan H2O, kemudian ada reaksi kimia karbodioksida atau CO2 dan dibantu oleh cahaya matahari. Cahaya matahari ini akan diserap oleh klorofil untuk menghasilkan oksigen atau O2 dan senyawa glukosa atau C2H12O6. Glukosa ini adalah makanan bagi tumbuhan, sedangkan oksigen yang dihasilkan pada proses fotosintesis ini diperlukan oleh manusia dan juga hewan. Ini ya mengenai fotosintesis. Jadi daun
itu merupakan komponen utamanya ya dalam terjadinya fotosintesis, karena ada zat hijaunya atau klorofil di daun. Ada fungsi dari fotosintesis nih. Fungsi utama dari fotosintesis adalah untuk memproduksi glukosa. Tadi udah disinggung ya. Sebagai sumber energi utama bagi tumbuhan, kemudian dengan adanya glukosa ini akan terbentuk sumber energi lemak dan juga protein. Nah, zat-zat ini nanti yang akan menjadi sumber makanan bagi manusia dan juga hewan. Nah, makanya fotosintesis itu penting ya. Kemudian fungsi yang kedua dari fotosintesis. Jadi proses fotosintesis ini juga bisa membersihkan udara. Kenapa? Karena udara ini dibersihkan dengan diserapnya CO2 dan dihasilkannya O2. Jadi kita sering kita dengar penanaman pohon untuk membersihkan lingkungan. Karena ada proses fotosintesis inilah, maka pohon bisa berguna untuk membersihkan udara. Sayang ya sebenarnya kalau pohon itu ditebang-tebang. Kemudian fungsi fotosintesis yang ketiga itu adalah kemampuan fotosintesis tumbuhan pada masa hidupnya ini akan membuat sisa-sisa tumbuhan tersebut tertimbun di dalam tanah. Dan timbunan dari tumbuhan dalam waktu yang lama itu akan membuatnya menjadi batu bara yang merupakan bahan baku dan sumber energi pada kehidupan fotosintesis. Dan 4 bahan dalam proses fotosintesis saya jelaskan lagi ya ini ya. Ada air, CO2, ada cahaya matahari, dan jangan lupa ada klorofil atau zat hijau daun. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Mbak Rara belum ada. Kalau yang lain? Oke. Kalau nyimak masih ada sisa waktu, materinya sebenarnya ini udah selesai ya. Banyak udah selesai, tapi kita bahas sedikit mengenai fotosintesis saja. Prosesnya fotosintesis ya, rata-rata karena nyimak semua. Jadi, proses dari fotosintesis itu adalah karbon dioksida akan diambil oleh stomata atau mulut daun pada daun tumbuhan dari udara bebas. Kemudian air diambil melalui akar tumbuhan dan diangkut komponen pengangkut pada tumbuhan. Lalu cahaya matahari akan diambil dalam bentuk energi oleh klorofil atau zat hijau daun. Semua proses ini akan berlangsung membentuk suatu reaksi dan menghasilkan oksigen serta glukosa. Setelah terdapat glukosa pada tumbuhan, nutrisi ini akan diubah menjadi lemak, protein, dan nutrisi lainnya.
Jadi pada fotosintesis terjadi reaksi yang sangat kompleks. Namun secara singkat reaksinya berlangsung seperti yang telah dijelaskan tadi ya. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Jadi ada dua faktor. Itu ada faktor internal dan juga eksternal. Kalau internal itu kan berasal dari dalam, berarti dari tumbuhan itu sendiri. Jadi kan bisa kita artikan kalau setiap tumbuhan itu kan pasti berbeda jenisnya ya, walaupun hidup dalam lingkungan yang sama, maka akan berbeda pula reaksi fotosintesisnya. Istilahnya faktor internalnya itu faktor keturunan dari si pohon ya. Kemudian ada faktor eksternal. Kalau faktor eksternal itu adalah ada kandungan air dan mineral dalam tanah, kemudian ada temperatur, ada kandungan CO2 di udara, dan ada juga kandungan O2 atau oksigen ya. Kurang lebih seperti itu. Udah selesai nih sebenarnya. Di modul nggak ada. Jujur untuk yang semester 2 saya belum dapat modulnya. Saya cari di BSE juga belum ketemu. Jadi saya ini ngambilnya dari modul guru. Kalau untuk yang modul siswa belum dapat ya. Kalaupun sudah dapat biasanya saya cantumkan juga upload juga modulnya gitu. Jadi gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini karena yang lain nyimak ya. Tapi kayaknya ini penjelasannya juga ada sih, masuk sebenarnya di materi kita. Karena saya ngajar kan nggak mungkin lenceng-lenceng ya kan. Kalaupun melenceng itu juga pasti tambahan gitu. Kalau teman-teman di sini dapat modulnya modul berupa buku atau buku elektronik? Oh, buku. Oh, elektroniknya juga ada. Kalau saya minta tolong sama Mbak Mul, saya minta elektroniknya bisa nggak Mbak? Soalnya saya dari kemarin nyari nggak dapet Mbak. Saya tunggu ya Mbak ya nanti ya. Terima kasih. Oke, makasih ya Mbak. Kalau nggak sempat nanti saya ingetin kok Mbak.
Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Makanya Mbak, saya tanya dari tadi Mbak, gak ada yang jawab. Saya kalau nggak ada, kita akhiri aja. Jadi teman-teman di sisa waktunya ini bisa dipakai buat istirahat. Oke, PR Mbak, soalnya kita masih dua kali pertemuan Mbak. Jadi kalau saya kasih PR kayaknya kasihan Mbak. Buat nambah-nambah. Eh, Pasti PR itu ada, tugas itu pasti ada. Cuma nanti mungkin di pertengahan-pertengahan. Santai Mbak Mul. Nanti dikasih kok Mbak. Soalnya satu jawabannya banyak gitu ya Mbak ya. Soalnya kadang kalau dikasih tugas sampai pembagian rapot pun ada yang nggak mengumpulkan gitu. Ya sama aja bohong Mbak ini. Oke, berarti kita akhiri kelas saja ya. Nanti kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya atau bisa message ke saya langsung aja. Boleh Mbak Mul itu Mbak yang mau ngerjain tugas semuanya gitu Mbak. Bilang gimana, orang dari tadi saya ngomong Mbak Mul. Oke lah ya, kita kayaknya ntar kalau dilanjutin makin lama makin ngelantur nih apa bahasannya. Kita akhiri aja kelas malam ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Saya juga mohon maaf kalau dalam penyampaian ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Selamat malam buat teman-teman semua. Selamat beristirahat. Selamat beraktivitas untuk besok. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.